Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Shalom, salam sitamu mali sidup pakaboro tau banguran na kombongan PPGT Klasis Kaltara. Senang sekali rasanya boleh kembali berjumpa dalam forum media sosial PPGT Klasis Kaltara dalam renungan Bina Muda PPGT edisi 5-11 Juli 2026 dengan satu tuntunan tema melekat pada Yesus. Sebelum lebih jauh kita masuk dalam perenungan, lebih baik kita berdoa kepada Tuhan meminta pertolongannya dalam perenungan kita saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah dalam kerajaan sorga, sebab oleh karena tuntunan kasih-Mu menuntun kami bersama untuk kembali akan membuka serta merenungkan bagian dari firman-Mu sebagai landasan kami, pemuda Gereja Toraja, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi masing-masing kami. Firman-Mu ini akan terus menjadi pelita bagi kami, supaya firman-Mu lah yang akan menuntun segenap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, karena kami menyadari bahwa kami adalah pribadi yang dipenuhi dengan keberdosaan. Tetapi karya pengampunan-Mu melayakkan kami untuk merenungkan bagian dari firman kebenaran-Mu ini. Bersabdalah bagi kami ya Allah, kami siap untuk bersama dalam perenungan ini. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-19, dilanjutkan di ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-30. Firman Tuhan mengatakan, dengan apakah akan keumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayatnya yang ke-25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bersama bahwa kita boleh kembali bertemu dalam perenungan kita dengan tuntunan tema melekat pada Yesus. Siapa dari antara kita yang tidak senang untuk pergi nongkrong? Saya rasa semua pemuda, beberapa pemuda pasti suka atau menyukai yang namanya berkumpul bersama dengan rekan-rekan. Entah itu di sebuah kafe yang ada atau berada di satu tempat wisata atau tempat liburan.
yang pada intinya kita senang untuk diajak berkumpul bersama-sama dalam berbagai pembahasan yang ada dengan teman-teman sekitar kita. Tapi bagaimana kalau kemudian kita sebagai pribadi yang antusias untuk mengajak teman kita berjalan-jalan atau sekedar berkumpul bersama, tapi respon dari teman kita justru menolak ajakan itu? Mungkin kita akan merasa sedikit kesal, sedikit ada perasaan marah, dan juga mungkin akibatnya tidak mau lagi untuk mengajak rekan kita berkumpul bersama karena mereka sudah menolak ajakan itu. Manusia seringkali punya sikap keras kepala yang dikatakan oleh salah satu filsuf yang terkenal, filsuf dari Jerman yang bernama Arthur Schopenhauer, mengatakan bahwa ada satu kalimat yang dibuatnya, to live to will atau to will to live, yang mengatakan bahwa manusia seringkali membuat kehendak sendiri atas kehidupan yang dialami. Mereka sering berpikir untuk hidup semau mereka, menurut kehendak dan kesenangan mereka. Seringkali pemikiran tersebut mengakibatkan orang menjadi keras kepala dan menolak kebenaran yang menghampirinya. Demikian yang digambarkan oleh Yesus Kristus dalam pembacaan kita, bahwa ada sekelompok orang-orang yang menolak ajakannya, menolak ajakan dan menolak kebenaran itu hadir di tengah-tengah kehidupannya. Yesus berkata bahwa generasi demikian seperti anak-anak yang duduk di tengah-tengah pasar, kemudian meneriaki teman-temannya dalam ajakannya, kemudian tidak mau untuk menuruti ajakan itu. Ketika diajak untuk menyanyikan nyanyian ratapan, mereka enggan untuk berduka, ataupun juga sebaliknya. Bahkan tidak berhenti sampai di sana, mereka pun mencibir kebenaran yang menghampiri mereka. Seperti Yohanes Pembaptis yang hadir mendatangi mereka, justru mereka mengatakan bahwa Yohanes sedang kerasukan setan. Kemudian yang kedua, ketika Yesus Kristus datang, justru mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus itu sekelompok dengan pemabuk, sekelompok dengan pemungut cukai, sekelompok dengan orang-orang pendosa. Bukankah demikian dengan kita, rekan-rekan pemuda? Kita pun seringkali menolak kebenaran yang menghampiri kita. Siapapun dan bagaimanapun kebenaran itu menghampiri kita, kita akan tetap bersikap menolak kebenaran itu. Bahkan cenderung tetap mengikuti keinginan kita sendiri. Demikian juga kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan perubahan di saat ini. Di tengah-tengah begitu banyak pilihan, banyak tren-tren yang bisa dikatakan tidak punya makna yang baik. Dan mungkin juga pengaruh-pengaruh media sosial yang justru mengajak anak-anak makin hidup keras kepala, makin tidak mengikuti kebenaran yang ditetapkan oleh Allah. Tidak sedikit anak muda yang sering kali keras kepala menolak kebenaran yang ada. Bahkan sering kali dengan keras kepala yang ada, mereka bisa berubah-ubah pendirian. Contohnya, hari ini kita mengatakan bahwa kita akan siap dan semangat untuk melayani. Tapi begitu muncul hari esok, kita sudah tidak semangat lagi, bahkan semangat kita pudar. Dan contoh lagi, hari ini kita berkata bahwa kita akan hidup benar. Tapi muncul hari esok, hidup benar itu sudah menjadi angan-angan saja. Bahkan mungkin dari antara kita banyak yang punya alasan 1001 alasan untuk menolak berbagai pelayanan yang menghampiri kita. Dengan berbagai alasan. Mungkin gereja yang dianggap terlalu membosankan. Atau mungkin firman Allah yang dianggap terlalu menuntut. Atau mungkin pelayanan yang kita kerjakan dianggap merusak kesenangan pribadi kita. Padahal masalahnya itu bukan terletak pada gerejanya. Bukan terletak pada Tuhannya. Tapi masalah yang utama adalah terletak pada hati kita. Hati yang belum sungguh-sungguh melekat kepada Yesus. Dan kitalah sebagai orang-orang yang belum melekat kepada Yesus. Apakah kita mendapat penolakan dari Yesus? Atau mungkin kita mendapat penolakan dari persekutuan kita? Tentu tidak. Dalam ajaran Yesus Kristus dan dalam ajaran persekutuan kita, justru kita sangat diberikan ruang yang selebar-lebarnya untuk melekatkan diri kepada Yesus. Bahkan dalam pembacaan kita
Di ayatnya yang ke-28 di sana dikatakan bahwa Yesus memberikan undangan yang indah kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus tidak memanggil orang-orang yang merasa kuat. Yesus tidak memanggil orang-orang yang merasa hebat. Tetapi Yesus memanggil setiap pribadi manusia yang justru sadar kalau diri kita masih membutuhkan Tuhan. Anak muda zaman sekarang sering sekali berkata bahwa ia sedang memikul beban yang berat. Ia sedang memikul beban yang banyak. Tekanan dari pendidikan, tekanan pekerjaan, atau mungkin memikirkan masa depan, atau mungkin juga ikut memikirkan masalah-masalah keluarga. Bahkan mungkin saat ini juga tengah berjuang untuk melawan dosa. Terkadang kita berpikir bahwa kita terlalu dibebani oleh banyak hal yang ada. Dan ketika hal itu terlalu membebani kita justru mencari pelarian melalui hiburan-hiburan duniawi yang ada di sekitaran kita, melalui media sosial, atau mungkin melalui kesenangan sesaat. Tetapi apa yang kita dapat? Yang kita dapat bukanlah kesenangan yang sejati, melainkan kesenangan yang sesaat. Karena hanya Kristuslah yang sanggup untuk memberikan damai yang sejati dalam jiwa kita yang terbeban. Yesus berkata bahwa pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Melekat kepada Yesus itu bukan hanya datang kepada kita ketika kita ada masalah, tetapi juga kita harus belajar setiap hari kepadanya sebagai anak-anaknya. Anak muda yang melekat kepada Yesus akan selalu belajar rendah hati, akan selalu belajar untuk taat, akan selalu belajar untuk mengasihi sesama, bahkan menjaga tubuh ini, menjaga kekudusan hidup yang sudah Tuhan karuniakan. Walaupun ada banyak tekanan dalam lingkungan kita, melekat kepada Yesus berarti menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan, menjadikan doa sebagai nafas kehidupan kita, menjadikan persekutuan ini sebagai tempat kita untuk bertumbuh bersama. Seperti sebatang kayu. Kalau sebatang kayu, sebatang ranting itu lepas dari pohon kehidupannya, mungkin hanya berjalan beberapa hari, ia akan segar, terlihat hijau, terlihat bertumbuh, tapi itu tidak akan berlangsung lebih lama. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak muda. Kalau kita terlepas dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus, mungkin 1-2 hari kita akan terlihat baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita selanjutnya? Kita akan seperti kayu yang mati karena kita terlepas dan kita tidak melekat kepada pokok yang benar, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah perenungan kita bersama di saat ini. Roh Kudus senantiasa menuntun kita dalam pemberitaan firman-Nya. Amin. Mari bersama kita dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, bahwa di tempat kami berada, di tempat kami boleh mendengarkan renungan Bina Muda yang Tuhan telah berikan bagi masing-masing kami. Kami di sini dalam bersama perenungan untuk menjadi teladan bagimu, menjadi orang-orang yang mau menyatakan kasih, menyatakan ketaatan sebagai pemudamu. Kami bersyukur di saat ini bersama dengan semua keberadaan kami melalui forum media sosial PPGT Klasis Kaltara. Kami boleh kembali diperdengarkan firman kebenaran-Mu. Firman-Mu lah yang akan terus berjalan bersama dengan kami sebagai anak-anak muda-Mu yang mungkin dalam kehidupan kami sedang terjebak dalam berbagai pergumulan kehidupan kami, sedang terjebak dalam berbagai tekanan kehidupan kami. Tapi firman-Mu kembali mengundang kami untuk melekat kepadamu sebagai pokok anggur yang benar. Berkati tiap-tiap pengurus PPGT Klasis Kaltara dalam keberadaan mereka, memberikan diri, tenaga, waktu mereka ke dalam ladang pekerjaan Tuhan, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Klasis Kaltara. Mereka sebagai anak-anak muda yang terus berdedikasi memberikan karya-karya mereka melalui talenta yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing mereka. Berkati seluruh keberadaan kami sebagai anak-anak muda-Mu. Kiranya firman-Mu terus bersama dengan kami,
menjadi pedoman dalam langkah hidup kami. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, dan yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Itulah firman yang hidup dan sumber berkat yang berkelimpahan bagi tiap pribadi kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan Bina Muda kita di saat ini. Sampai jumpa di renungan Bina Muda selanjutnya. Salam PPGT, kader siap utus, teguh dalam Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba,